Kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih oleh karena pagi hari Sabat ini kami boleh berkumpul kembali dalam persekutuan One Christ Community untuk menerima berkat rohani, memuji, memuliakan nama Tuhan, dan diubahkan oleh kuasa Roh Kudus Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas puji-pujian yang telah kami sampaikan. Biarlah itu boleh berkenan di hadapan Tuhan, membawa bau-bauan yang harum di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, selamat sahabat, saudara-saudara kasih dalam Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan oleh karena kita semua dalam keadaan sehat. Ya, saya lihat di sini banyak orang tua yang hadir ya. Mudah-mudahan semua kita dalam keadaan sehat dan kita bisa menerima berkat pada hari Sabat ini. Ya, jadi sudah beberapa bulan saya berhalangan untuk hadir di tempat ini karena kondisi keadaan. Tapi puji syukur bisa kembali lagi pada hari Sabat ini untuk kita belajar bersama-sama tentang firman Tuhan. Ya. Topik untuk 1 bulan ini yang diberikan adalah Live Together in Christ. Ya. Hidup bersama di dalam Yesus Kristus. Tadi ada satu lagu yang dinyanyikan, Yesus pokok anggurnya ya. Lalu kita apanya? Carang-carangnya. Dan inilah ayatnya tentang live together in Christ ya. Lalu hari Sabat ini kita belajar tentang growing together atau bertumbuh bersama-sama. Kalau dibilang bertumbuh bersama-sama berarti lebih dari satu dia. Ya. Kalau tanaman dibilang bertumbuh bersama-sama berarti tanaman itu ada beberapa tanamannya lalu dia bertumbuh bersama-sama. Nah, beberapa ayat yang saya mau bagikan hari Sabat ini sebagai dasar tentang konsep bertumbuh dalam Alkitab itu. Yang pertama 1 Petrus berapa? 2 ayat yang kedua. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh apa? Keselamatan. Kalau tidak bertumbuh, nggak dapat keselamatan. Ya, jadi itu dasarnya di Alkitab seperti itu saudara. Kalau kita mau selamat, maka harus didahului dengan apa? Bertumbuh. Kalau tidak bertumbuh, tidak bisa apa? Tidak bisa selamat. Efesus pasal yang keempat ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Yesus Kristus yang adalah kepala. Ada 2 hal di sini dalam pertumbuhan. Yang pertama adalah bertumbuh dalam apa? Kasih. Arahnya kepada siapa? Yesus Kristus dalam segala arah. Hidup manusia itu kan 4 Pak. Ada fisiknya, ada sosialnya, lalu ada jiwanya, lalu ada rohaninya. Itulah dalam segala hal itu, ke arah itu. Tetapi tujuan terakhirnya adalah menjadi seperti Yesus Kristus. Itulah bertumbuh dalam Alkitab. Menjadi seperti siapa? Yesus Kristus. Ayat yang berikut 2 Petrus 3:18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Bertumbuh dalam hal apa ini? Pengenalan akan siapa? Yesus Kristus. Nah, kalau saya tanya sekarang, sudah kenal Yesus Kristus belum? Ya. Nah, itu ada TikTok sekarang yang lagi kontroversi itu ya. Siapa namanya itu ya, yang dia lihat wajah, ada wajah Yesus gitu yang dia cari, lalu dia suruh potong rambut dulu. Lalu pertama dia bilang itu salah edit. Yang kedua dia bilang saya nggak tahu tuh kalau itu Yesus katanya. Ada nggak orang di dunia ini yang nggak tahu kira-kira seperti apakah wajah yang sering ditampilkan yang menggambarkan Yesus? Nah, inilah orang kalau sudah kepepet begini nih. Saya nggak tahu nih kalau ini siapa. Sehingga dia masuk dalam persoalan yaitu melecehkan agama Kristen. Ya. Pengenalan akan siapa? Akan Tuhan. Itulah bertumbuh. Kolose 1 ayat yang ke-10. Bertumbuh dalam apa sih ini? Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal dan kamu memberi buah. Tuh. Bertumbuh itu harus ada buahnya. Kemudian bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang siapa? Allah. Jadi itulah pertumbuhan yang benar
di dalam Alkitab, saya simpulkan 4 ayat tadi. Kesimpulan yang pertama apa saudara-saudara? Bertumbuh dan beroleh apa? Keselamatan. Kalau tidak bertumbuh Bapak Ibu, tidak bisa keselamatan itu menjadi milik kita meskipun kita sudah berkata saya sudah terima Yesus. Ya. Tanpa pertumbuhan tidak ada apa? Keselamatan. Yang kedua, bertumbuh di dalam apa? Di dalam kasih. Kasih karunia Yesus Kristus. Yang ketiga, arahnya kepada siapa? Yesus Kristus. Yang keempat, bertumbuh dan dalam pengetahuan dan pengenalan yang benar tentang Allah. Bertumbuh menghasilkan buah. Nah, kalau saya selesai di sini, udah bisa pulang kita. Bagaimana? Setuju kita pulang? Ya. Karena inilah growing in Christ, live together in Christ. Bertumbuh di dalam Yesus, hidup bersama di dalam Yesus. Tujuannya apa? Supaya engkau bisa mengenal, mengetahui Allah yang benar, menghasilkan buah, pada akhirnya engkau akan tiba dalam keselamatan. Nah, supaya kita tidak langsung pulang, nah mari kita muter-muter sedikit, ya kan? Nah, kalau kita bicara tentang tanaman, kenapa tanaman itu susah bertumbuh? Yang pertama, kalau ada hamanya. Betul ya? Yang kedua, kalau kekurangan atau kelebihan air. Coba tanaman itu disiram terus 24 jam, mati Pak. Itu berarti dia kelebihan air. Yang ketiga, tanaman itu tidak bisa bertumbuh kalau kekurangan atau kelebihan cahaya. Ya. Ada tanaman yang tidak boleh banyak-banyak kena cahaya matahari. Kalau terlalu banyak mati dia. Kalau kurang mati juga dia. Yang keempat, kurang apanya? Nutrisinya. Yang kelima, kurang apanya? Pupuknya. Tapi yang terakhir nih, tanahnya nggak cocok Pak. Ada tanaman yang khusus di daerah pegunungan. Nggak boleh ditanam di Jakarta Pak, pasti mati. Ada tanaman yang hanya di kota panas, Jakarta. Ditanam di puncak, mati Pak. Yang salah itu bukan tanamannya. Yang salah ini yang nanam. Kenapa sudah tahu tanaman itu untuk daerah dataran rendah, ditanam di mana? Dataran tinggi. Lalu ditanya ini kenapa tanaman nggak tumbuh-tumbuh ya? Kalau Anda ke Bandung, ada di situ pusat jualan bunga, ya, itu segar-segar Pak. Ditanam di Jakarta, layu semua. Kenapa? Karena memang dia khusus daerah dingin. Bukan untuk daerah apa? Daerah panas. Nah kalau begitu, kalau menurut Alkitab kenapa orang itu tidak bertumbuh? Nah ini dia. Yang pertama, tadi yang paling bawah yang saya sampaikan. Tanahnya salah. Tanah yang pertama dalam Alkitab yang katanya salah ini adalah tanah yang apa? Di pinggir jalan. Benih yang ditanam adalah benih keselamatan firman Allah. Tetapi karena jatuhnya di pinggir jalan, datanglah burung mengambil benih itu, ya akhirnya benih itu tidak pernah apa? Tumbuh. Yesus katakan, siapa ini burung? Siapa? Iblis. Ingat, ada oknum yang tidak mau saudara bertumbuh. Dan itulah siapa? Iblis. Tidak tahu kalau pasangan saudara suami atau istri tidak pengen juga saudara bertumbuh. Saya nggak tahu juga ya. Tapi menurut Alkitab ada oknum yang tidak mau saudara bertumbuh. Itu sebabnya dia mengambil benih firman yang sudah ditanamkan di hati saudara dan saya. Dia ambil. Nah kalau itu terambil, maka saudara dan saya adalah bagian dari tanah di pinggir jalan. Sehingga ketika benih itu diambil, dia menjadi tidak percaya dan akhirnya tidak selamat. Karena benihnya terambil oleh setan. Anda menjadi tidak percaya dan Anda menjadi apa? Tidak selamat. Lalu yang kedua, lokasi tanah yang salah. Yaitu tanah yang apa katanya? Berbatu. Ada tanahnya sedikit. Tetapi karena tanahnya sedikit, tadi yang saya katakan itu, mataharinya terlalu banyak. Akhirnya kering ini tanaman. Alkitab katakan mataharinya itu apa ya? Kenapa orang tidak bertumbuh Pak? Karena banyak penganiayaan yang dia rasakan.
ujungnya murtad. Kalau kita tidak tahan menghadapi penganiayaan karena iman ini, ujungnya murtad. Tapi kalau kita tadi menempel sama pokok anggur, yakinlah kita tidak akan murtad. Karena di luar aku, kata Yesus, kamu tidak bisa berbuat apa? Berbuat apa? Tanpa aku kau tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi memang tanah yang berbatu ini, kalau sudah terjadi penindasan, penganiayaan, percaya hanya sebentar. Dan ketika datang kesusahan, penderitaan, penganiayaan, maka dia akan tinggalkan. Tanah yang ketiga yang salah ini posisinya ini ya, adalah di mana? Di semak-semak. Tanah ini bertumbuh dia bersamaan dengan semak-semak duri yang ada juga di lahan tanah yang sama. Sama-sama bertumbuh, tetapi semak duri ini lebih banyak, lebih besar, mulailah dia menghimpit benih kebenaran firman Tuhan. Apa itu semak duri? Khawatir, tipu daya kekayaan, keinginan-keinginan akan hal yang lain, sehingga akhirnya tidak apa? Tidak berbuah. Kekhawatiran itu bisa menghambat iman kita bertumbuh. Pertanyaannya, kenapa saudara dan saya khawatir? Kenapa? Contohnya ini ya, ada interview ya. Ini anak muda mungkin cari kerja gitu ya, mau diinterview. Perlu nggak dia khawatir kalau yang menginterview ayahnya sendiri? Perlu nggak khawatir? Nggak perlu lah orang yang menginterview papa saya sendiri. Kenapa orang khawatir ketika interview? Satu, nggak tahu yang mau ditanya apa. Coba kalau pertanyaan sudah dikasih tahu, nggak perlu khawatir. Tapi ingat, kekhawatiran itu kalau saudara tidak bisa handle, apalagi masalah duniawi ini, maka kita tidak akan pernah berbuah dan buahnya matang. Anda akan stop di tengah jalan. Tapi kenapa tidak bertumbuh? Saya ada ambil ini renungan ya, tapi saya lihat bagus. Kenapa seseorang itu susah atau tidak bisa bertumbuh? Yang pertama adalah dia lemah dan rentan terhadap apa? Godaan. Jadi dia tidak punya kekuatan sama sekali menghadapi godaan hidup ini. Sampai-sampai setan bilang ini orang kalau nggak digoda udah jatuh sendiri. Nggak usah capek godain dia. Nggak digoda pun dia apa? Jatuh. Dia tidak punya apa? Kekuatan sama sekali untuk apa? Bertahan di dalam iman. Yang kedua, tidak produktif dalam menghasilkan apa? Buah kebenarannya. Lalu yang ketiga adalah cenderung kompromi dengan apa? Kebenaran. Perhatikan yang ketiga ini yang penting saudara. Cenderung kompromi dengan apa? Kebenaran. Itu sebabnya dia susah bertumbuh karena tidak ada lagi kebenaran yang dia pertahankan dalam hidupnya karena apa saja dia kompromikan. Apa saja dia kompromikan. Seolah-olah dia bertumbuh padahal sudah tidak bertumbuh dia. Karena apa yang dia lakukan sudah tidak benar lagi. Mungkin setengah benar. Dalam di hadapan Tuhan setengah benar, Pak, enggak benar. Karena Tuhan itu 100% benarnya, enggak ada 50-50. Di hadapan Tuhan tidak ada setengah salah. Ya salah sudah. Kalau bahasa kita dosa putih, dosa apa? Hitam. Ya. Oke. Nah ini tanah yang baik. Saya mau tekankan di sininya Pak. Kalau dia tanah yang baik, ada yang berapa buahnya? 30. Ada yang berapa? 60. Ada yang berapa? Oke, apa pelajaran yang saudara dapatkan tentang konsep bertumbuh Alkitab berdasarkan 30, 60, dan 100? Apa? Apa? Apa yang Yesus mau katakan dalam konsep 30, 60, dan 100? Yang pertama, di mata Tuhan yang penting berbuah. Oke? Yang kedua, tidak ada ukuran yang sama bagi semua orang. Mungkin saya buahnya cuma 30. Pak Purwa 60, saudara 90. Tuhan tidak peduli dengan jumlah. Tuhan peduli dengan apa? Anda berbuah. Itu sama dengan pohon
kalau kita tanam pohon yang sama, pohon durian. Perhatikan baik-baik, ketika mereka nanti sudah berbuah, nggak sama Pak, setiap pohon jumlahnya 20, enggak. Ada yang 14, ada yang 16, ada yang cuma 6, ada yang cuma 2, nggak sama. Tetapi sama mereka menghasilkan apa? Buah. Dalam hidup ini tidak boleh kita gunakan standar kita. Saya sudah bertumbuh, lalu standar itu saya aplikasikan sama orang lain. Kalau orang itu belum sama dengan saya, dia tidak bertumbuh. Tidak boleh. Kalau dia 10 buahnya, dia sudah bertumbuh di hadapan Tuhan. Kalau saya masih 15, saya pun sudah bertumbuh di hadapan Tuhan. Tidak ada yang katakan buah saya lebih banyak dari buahmu. Karena Yesus tidak katakan hasilnya 100 semua. Ada yang 30, ada yang 60, dan ada yang berapa? 90. Nah, konsep tanah yang salah itu ada dalam Alkitab. Ayub 8 ayat 11. Dapatkah pandan? Pandan ini seperti ini Pak ya. Ini yang buat apa namanya itu? Anyaman. Bukan buat kolak Bu ya. Itu mah daun pandan, beda ya. Ini buat anyaman ya. Dapatkah pandan bertumbuh tinggi kalau tidak di mana? Dirawat. Atau mensiang bertumbuh subur kalau tidak di mana? Di air. Artinya apa? Kalau salah tanahnya, tidak akan bisa. Pinggir jalan, berbatu, semak, tanah yang baik. Kalaupun di tanah yang baik, Anda bisa 30, bisa 60, bisa berapa? Bisa 90. Nah ini beberapa tanaman yang harus tahu kita ini. Kalau enggak cocok gimana? Dataran rendah itu nanamnya pisang. Pisang enggak pernah ditanam di puncak Pak. Susah Pak. Kecuali mungkin pisang untuk level tanah yang tinggi. Itu sudah ilmunya sudah begitu. Jadi tanah yang baik itu sangat penting. Oke, apa yang membuat seseorang enggak bertumbuh? Satu, supaya kita bisa bertumbuh, cari rumah yang dekat gereja Pak. Jangan ke gereja 3 jam perjalanan. Susah bertumbuhnya Pak. Coba bayangkan kalau tiap sahabat saya dari Bandung ke sini 3 jam. Susah saya Pak numbuhnya Pak. Yang ada capek Pak. Tiap sahabat loh ya. Tiap sahabat. Cari rumah, lokasi tempat tinggal saudara yang dekat dengan apa? Gereja. Supaya apa? Karena nanti ada pelajarannya. Supaya saudara itu kalau menyembah Tuhan dekat. Ini proses Pak. Yang kedua apa? Dekat dengan saudara-saudara seiman. 5 rumah dari rumah saya sesama anggota gereja. Komplek yang di sebelah sesama apa? Anggota. Kenapa ini penting? Anda bisa berkumpul bersama-sama sering-sering untuk apa? Berbakti bersama di rumah dan lain sebagainya. Yang ketiga, cari lokasi rumah yang jauh dari kepelesiran Pak. Ya, coba kalau Anda bayangkan ini masih kecil ya. Tapi rumahnya satu sebelah diskotik, sebelah ini. Kacau ini. Bakalan kacau. Keluar dari depan pintu rumah, lain lagi yang dilihat. Ya kan? Lewat dari pintu jendela di rumah, lain lagi yang dilihat. Kacau ini Pak hasilnya. Mesti kacau. Ya. Jadi carilah lokasi rumah yang jauh dari apa? Kepelesiran dunia. Lalu yang keempat, terlibatlah dalam hal apa? Kerohanian termasuk apa? Pelayanan. Ini akan menolong seseorang bisa bertumbuh. Dan bertumbuhnya bersama-sama. Tapi ingat saya mau tekankan, ada yang 30, ada yang 60, ada yang 100. Walaupun sama-sama kita, tapi beda nanti bertumbuhnya. Tapi semua sama-sama apa? Menghasilkan Paulus. Nah, siapa yang membuat seseorang itu bisa bertumbuh? Paulus katakan, aku menanam, Apolos apa? Menyiram. Tapi siapa yang menumbuhkan? Tuhan sendiri. Oke, itu sebabnya lagu tadi itu, kalau kita tidak menempel di pokok anggur itu, saudara tidak akan bisa. Allah lah yang memberikan apa? Pertumbuhan. Yohanes pasal yang ke-15, akulah apa?
Pokok anggur dan kamu apa? Ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku, connected with me, dia akan berbuah. Berapa buahnya? Itulah pergumulan saudara saya. Oke, apa yang diharapkan Alkitab ketika growing together in Christ? Yang pertama adalah bertumbuh menjadi serupa dengan siapa? Yesus Kristus. Ke segala arah. Yaitu siapa? Yesus Kristus. Yang kedua, bersekutu dengan Yesus setiap hari dalam apa? Dalam doa. Ini proses bertumbuh. Yang ketiga, makan dari apa? Firman Allah. Yang keempat, renungkan firman dan pemeliharaannya. Nyanyikan lagu-lagu pujian. Tadi kita menyanyi, Pak. Ya, walaupun ada yang duduk, merenungkan, meresapi lagu. Ya enggak apa-apa lah, puji Tuhan lah ya. Lalu apa lagi? Berkumpul bersama seperti ini, berbakti. Lalu ikut serta dalam misi apa? Misi gereja. Inilah cara untuk saudara dan saya bisa bertumbuh bersama. Ya. Mungkin ada 1 minggu pelayanannya 4. Karena kita sibuk, saya cuma 1. Sama itu, nggak apa-apa. Mungkin ada yang sibuk, kebaktiannya sekali seminggu. Ada yang 3 kali seminggu. Sama, Pak. Nggak apa-apa. Tetapi paling tidak saudara dan saya bertumbuh di dalam beberapa yang saya sampaikan. Apa yang diharapkan Tuhan di dalam apa? Di dalam pertumbuhan. Itu sebabnya. Inilah basic pertumbuhan. Yang pertama adalah kehidupannya menerima baptisan air dan baptisan apa? Baptisan roh. Oke, seseorang tidak bisa bertumbuh sebelum dia dilahirkan kembali. Oleh siapa? Oleh Yesus Kristus, Roh Kudus Tuhan. Kalau orang yang sudah menerima baptisan air dan baptisan roh, maka disitulah mulai apa? Pertumbuhan. Ya, roh menginsafkan dunia akan dosa. Roh Kudus itu menjadikan engkau anak Allah. Roh itu merubah kita serupa dengan gambar Allah. Dan roh itu juga yang menyanggupkan kita menghasilkan buah. Tidak ada kebaikan yang bisa kita hasilkan kalau tidak hati ini digerakkan oleh kuasa Roh Kudus Tuhan. Yang kedua, orang yang bertumbuh itu karena dia sudah berdamai dengan Tuhan, maka dia mau berdamai dengan apa? Dengan orang lain. Hidupnya damai dengan orang. Karena dia sudah damai dengan siapa? Dengan Tuhan. Siapa yang memperdamaikan kita dengan Bapa? Yesus Kristus. Dosa sudah memisahkan kita dari Bapa. Sekarang kita sudah berdamai. Kalau ada di antara kita yang masih susah berdamai, hidup damai dengan orang, itu ciri orang belum bertumbuh. Ya, harus berani untuk kita apa? Hidup berdamai dengan Tuhan. Tanda bertumbuh yang berikut adalah hidup dari setiap apa? Firman yang keluar dari apa? Dari mulut Tuhan. Mudah-mudahan kita masih setia baca Alkitab. Setuju tidak Bapak? Amin. Mudah-mudahan. Kalaupun tidak bisa 3 pasal, 1 pasal. Kalaupun nggak bisa 1 pasal, 1 cerita pendek dalam Alkitab. Kalaupun lagi nggak bisa 1 cerita pendek dalam Alkitab, ya 1 ayat, Bu. Kalaupun nggak bisa lagi 1 ayat, saya nggak ngerti lagi mau berapa. Kan yang paling pendek 1 ayat. Ya. Tapi inilah proses bertumbuh. Makan. Bayi nggak bisa bertumbuh kalau nggak dikasih makan. Kerohanian saudara nggak bisa bertumbuh kalau nggak makan dari apa? Dari firman Tuhan. Berikut bagaimana supaya saudara bertumbuh? Hidup yang penuh dengan apa? Doa. Ketika kita senang, doanya 3 kali sehari. Itulah pas makan pagi, siang, sore. Ketika susah, nambah 3. Begitukah yang Tuhan harapkan? Hiduplah, tetaplah penuh dengan apa? Dengan doa. Yang berikut adalah hasilkanlah buah yang sesuai dengan apa? Pertobatan. Ada buktinya. Kalau buah mangga hasilnya apa? Pohon mangga hasilnya buah mangga. Kalau kita anak Tuhan hasilnya buah-buah seperti yang Yesus sudah buktikan, tunjukkan dalam Alkitab. Hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatanmu. Kepada siapa kau bertobat? Kepada Yesus Kristus. Kalau begitu hasilkanlah buah seperti yang Yesus sudah tunjukkan di dalam apa? Di dalam firman Tuhan. Iman tanpa perbuatan itu kosong. Iman yang benar menghasilkan buah yang benar. Kalau kau tidak mengasihi aku, kau tidak akan menurut. Kalau kau mengasihi aku, kau akan menurut, kata Yesus Kristus.
Betapa pentingnya untuk menurut kepada firman Tuhan. Ada yang katakan kita sudah hidup di zaman kasih karunia. Betul Pak. Semua kita ini hidup zaman kasih karunia. Tidak ada perbuatan baik apapun yang membuat saudara dan saya bisa selamat masuk surga. Itu betul. Tetapi ingat, Yesus katakan kalau kau mengasihi aku, kau akan turuti perintah. Tidak bisa sekedar hanya hidup dalam kasih karunia, tetapi kita melupakan, mengabaikan firman Tuhan untuk kita turuti. Yang berikut adalah kehidupan yang bertumbuh adalah kehidupan yang mengalami apa? Peperangan rohani dan apa? Dan menang. Pencobaan itu ada 3. 1, yang kita buat sendiri. Yang kedua, yang orang lain buat untuk kita. Dan yang ketiga adalah yang setan lakukan untuk kita. Atau Tuhan yang lakukan buat kita. Kalau Tuhan yang lakukan, itu disebut dalam Alkitab ujian. Ujian itu supaya naik kelas. Kalau pencobaan, apalagi yang setan buat, tujuannya menjatuhkan saudara saya. Supaya tidak naik. Ya. Nah kalau pencobaannya setan buat, oke, kita terima. Kalau pencobaannya yang buat orang lain, boleh. Nah kalau ini saudara sendiri yang bikin pencobaan. Kira-kira gimana mengalahkannya? Orang saudara sendiri yang bikin pencobaannya. Itu contohnya gimana ya Pak Pendeta? Saya sendiri yang bikin pencobaan buat saya. Saya kasih contoh sederhana. Anda tahu di lokasi ini banyak yang negatif terjadi. Harusnya apa yang terjadi? Hah? Pergi ya Bu? Enggak, ini saya malah datang Bu. Malah lihat gitu ya, lihat malah masuk ke dalam. Siapa yang bikin pencobaannya? Siapa? Anda sendiri. Nah kalau ini susah nih nolongnya nih. Susah nih. Karena Anda merasa itu bukan lagi pencobaan. Kenapa sudah tahu pencobaan masuk juga ke dalam? Harusnya menghindar dari pencobaan seperti Yusuf. Lari meninggalkan itu tante Potifar. Nah ini kenapa malah terus di dalam? Orang lain bisa bikin pencobaan buat saudara? Bisa Pak. Tetapi ingat, Anda harus menang. Kalau kalah lagi, itu tandanya belum bertumbuh di dalam Kristus. 1 minggu ini sudah berapa yang kalah? Sudah pernah belum hitung-hitung 1 minggu ini dosa saya berapa? Kalah atau menang tadi ya? Kayaknya kalah lagi nih. Besok-besok jangan kalah lagi nih. Gak bisa. Harus menang. Ketika saya berperang, kalau masih kalah, berarti saya perlu datang lagi kepada siapa? Yesus Kristus. Kalau sudah menang, saya perlu lagi minta kekuatan sama Yesus. Karena peperangan itu tidak semakin mudah. Peperangan itu semakin susah. Pencobaan itu tidak semakin ringan. Pencobaan itu semakin berat bagi saudara saya. Itu sebabnya kita perlu apa? Kita perlu kuasa dari Yesus. Tanda-tanda orang yang bertumbuh adalah dia rindu untuk bagikan kabar keselamatan kepada orang lain. Itu ciri-ciri orang yang bertumbuh. Dia senang walaupun dia hanya bacakan 1 ayat. Nah sekarang ini orang kabarkan keselamatan tidak perlu datang ke rumah. Kan punya WA di HP. Ya, punya Facebook toh. Punya TikTok toh. Punya Twitter kan. Yang itu dipakai untuk kabarkan 1 ayat. Kasih apa? Support, kasih dorongan, kasih encouragement. Supaya orang tidak putus asa dan lain sebagainya. Ya 2-3 hari yang lalu saya nonton di televisi ya. Kalau kita mau katakan saja sama orang gitu ya. Pak, Bapak harus lewat umur 70 tahun Pak. Itu bisa mengurangi orang bunuh diri. Hanya cuma ngomong begitu. Pak, pokoknya Bapak harus lewat 70 tahun ya. Itu bisa mengurangi kecenderungan orang bunuh diri. Tuh. Kan itu bukan kabar keselamatan. Apalagi kalau bilang, Pak, Bapak harus lewat 70 tahun. Pasti bisa. Bersama dengan Yesus pasti bisa. Kabar Injil. Itulah ciri orang yang bertumbuh di dalam apa? Di dalam Yesus Kristus. Lalu ciri yang berikut adalah hidup yang bertumbuh dalam apa? Ibadah, bersaksi dan apa? Di dalam pengharapan. Kita datang ke gereja seperti sekarang ini. Ini proses orang bertumbuh. Nah berarti Pak Pendeta kalau saya tidak ke gereja gimana? Ya kalau sekali nggak ke gereja karena kurang sehat ya masih bisa dipahami. 2 kali nggak datang, 3 kali nggak datang, 4 kali nggak datang. Ya pertumbuhan sudah mulai turun.
Tidak bisa lagi dia naik nanti. Untuk mengembalikan seseorang supaya lagi senang datang beribadah itu butuh waktu lama lagi. Orang yang sudah meninggalkan gereja sekian bulan, sekian tahun, untuk membawa dia datang lagi ke gereja itu butuh waktu lama, Pak. Satu, rasa malu. Karena kalau sampai di gereja mesti ditanya, dari mana aja lo? Kok nggak muncul? Mesti malu. Datang, peribadatan, bersaksi, dan pengharapan. Baik, kesimpulannya ini. Apa sih tujuan pertumbuhan? Nanti sepanjang 1 bulan ini akan dibahas. Apa sih tujuan pertumbuhan itu? Supaya roh, jiwa, dan tubuhmu sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan siapa? Yesus Kristus. Itulah tujuan bertumbuh. Roh, jiwa, dan tubuhmu sempurna, tidak ada cacatnya sampai Yesus datang. Itu sebabnya kita harus apa? Bertumbuh. Yang kedua, pertanyaannya, bolehkah seseorang itu bertumbuh sendirian? Enggak bisa. Engkau membutuhkan orang lain. Paulus katakan, bertolong-tolonganlah menanggung apa? Bebanmu, demikianlah kamu memenuhi apa? Hukum Kristus. Saya harus menolong teman saya supaya bertumbuh. Itu sebabnya persekutuan ibadah seperti ini sangat penting. Itu sebabnya tadi saya katakan kalau punya rumah ada banyak tetangga-tetangga kita yang satu iman. Itu penting. Kenapa? Bertolong-tolonganlah kamu menanggung apa? Beban. Kalau kita lagi susah, tetangga kita yang satu iman datang menguatkan kita. Kalau tetangga kita lagi pergumulan, kita datang menguatkan mereka. Bertolong-tolongan. Tidak ada satu anak Tuhan bertumbuh sendirian tanpa bantuan saudara dalam Tuhan. Anda harus dibantu oleh orang lain. Anda harus disupport sama orang lain. Saya men-challenge kita semua. Mari kita saling mendukung supaya sama-sama kita bertumbuh. Dan akhirnya sama-sama berbuah. Meskipun buahnya akan bermacam-macam jumlahnya. Ya. Matius pasal 25. Ada 5 yang bijaksana, 5 yang apa? Yang bodoh. Nanti baca di rumah Bapak Ibu. Matius 25. Di situ ada ya 7 hal yang sama. Ya. Yang pertama sama-sama tidur. Sama-sama perempuan. Ya, yang bodoh perempuan juga. Yang pintar bijaksana perempuan. Yang kedua sama-sama menantikan apa? Mempelai Yesus datang. Yang ketiga sama-sama tidur. Sama-sama bangun ketika ada apanya? Ada seruan mempelai datang, mempelai datang. Sama-sama punya pelita, Pak. Sama-sama pelitanya menyala juga. Tapi hanya satu bedanya. Apa bedanya? Yang bijaksana membawa ekstra minyak. Yang bodoh tidak bawa ekstra minyak. Alkitab katakan minyak itu adalah Roh Kudus Tuhan. Mari kita perhatikan baik-baik. Sama-sama ke gereja, sama-sama pelayanan, sama-sama ini, sama-sama ini. Itu yang tadi saya sampaikan 5-6 poin tadi. Tapi bisa-bisa nanti Anda dan saya berbeda. Yang 5 bijaksana masuk ke dalam ruang pesta. Yang 5 yang bodoh tidak masuk ke mana? Ruang pesta. Kenapa? Karena ketika mempelai datang, yang bodoh minyaknya sudah mau habis. Pelitanya tidak lama lagi akan mati. Yang bijaksana minyaknya masih ada ekstra. Pelitanya akan tetap menyala. Walaupun kita sudah sama-sama bertumbuh, ingat baik-baik. Kalau di situ tidak ada kuasa Roh Kudus Tuhan, nasib kita ujungnya beda. Beda. Kalau tidak ada kuasa Roh Kudus Tuhan. Loh Pak Pendeta, bisa enggak orang bertumbuh pura-pura? Bisa. Sama seperti tanaman pisang, ya toh, di dalam hiasan rumah itu ada pisangnya Pak, bisa dimakan? Gak bisa orang itu tanaman apa? Tanaman benda mati. Bisakah orang Kristen bertumbuh pura-pura? Bisa. Bisa. Bagaimana membuktikannya itu pura-pura atau enggak? Lihat saja yang pertama, dia pengen dipuji atau enggak? Saya itu capek melayani. Kenapa? Udah capek melayani, enggak ada yang bilang terima kasih, enggak ada yang bilang, oh luar biasa, enggak ada. Pendeta juga enggak pernah bilang sama saya, capek lah ngapain melayani begitu. Loh, yang saudara layani pendetanya atau Tuhan?
Lebih bagus pendetanya tidak bilang terima kasih sama saudara, yang penting Tuhan bilang makasih. Daripada pendetanya bilang makasih, Tuhan bilang enggak. Kenapa? Karena Tuhanlah yang bisa baca motif. Pendeta nggak bisa baca motif saudara melayani, nggak bisa. Oh Pak Pendeta, saya sudah capek Pak Pendeta, kadang keluarga saya tinggalkan demi pelayanan ini. Pertanyaannya, Tuhan bilang menghargai saudara atau tidak? Kalau enggak, masalah kita ini. Lebih bagus pendeta enggak bilang terima kasih sama saudara daripada Tuhan yang bilang enggak makasih sama saudara. Lebih bagus. Yang kedua, ciri-ciri buahnya ini adalah buah yang tidak sejati adalah enggak lama dia akan stop. Ingat kalau Yesus katakan dia bertumbuh, buahnya terus keluar. Mau 5, mau 6, mau 3, mau 2, pokoknya dia keluar buahnya terus. Kalau orang yang tidak benar buahnya, Anda bisa memanipulasi manusia, bisa. Tapi ingat, kita tidak bisa memanipulasi Tuhan. Kalau Tuhan katakan sebenarnya ini tidak bertumbuh, dia hanya menipu orang, Tuhanlah yang tahu. Saya tidak mau jadi hakim, Tuhanlah yang menghakimi. Tapi ingat, kalau ada Roh Kudus Tuhan, pertumbuhan itu pasti baik. Ya, bergantung, terhubung dengan Yesus, pertumbuhannya pasti apa? Pasti baik. Dihargai tidak dihargai orang, saudara akan terus menghasilkan apa? Buah. Ya, tidak ada yang menghormati saudara, tidak apa-apa. Tuhan akan apa? Terus bantu saya menghasilkan apa? Menghasilkan buah. Tuhan kiranya memberkati kita semuanya. Yakin Engkau setia, takkan berubah tuh selamanya. Walau banyak yang tak ku mengerti, badai hidup yang